Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali sehat walafiat. Contoh nih, orang yang sehat tapi sakit. Hidupnya ngeluh terus. Biasanya orang kalau ngeluh itu tanda enak atau enggak enak? Enggak enak. Berarti ada sesuatu yang tidak enak yang dikeluhkan, betul ya? Contoh, pernah kepalanya pusing? Pernah. Pernah enggak pusing tidak ngeluh? Pusing enggak ngeluh, pernah enggak? Enggak. Tetap ngeluh. Kalau ngeluhnya itu cuman sekali dua kali, namanya pemberitahuan. Ya Allah, sakit banget kepala ini, wajar. Itu namanya pemberitahuan. Biar, ya mungkin kalau suami yang ngomong biar istrinya paham, loro iki loro. Tolong dipijeti, namanya ngalem. Ya namanya ngalem. Kalau yang sakit itu istri, kepalanya sakit gitu ya, teriak, sakit banget kepala ini, ngomong ke suami. Ya maksudnya manja. Pergi ke dokter, ngomong, kepala ini sakit banget Bu atau Pak dokter. Itu namanya menjelaskan kondisi tingkat sakit. Wajar atau enggak wajar? Wajar. Tapi kalau setiap 5 menit, sakit kepala ini. Sakit kepala ini. Update apa status ya? Kepala sakit. Share grup WhatsApp. Kepala sakit. Ini namanya bukan sakit kepala, tapi sakit. Yang sakit kepalanya atau jiwanya? Jiwanya. Jiwanya lagi sakit. Karena berulang kali mengucapkan kata sakit kepala, sakit kepala, sakit kepala, itu tidak menyembuhkan sakit kepala, justru membuat semakin sakit. Ya, membuat semakin sakit. Kenapa? Karena sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita semua keindahan. Allah kasihkan ke kita. Semuanya. Makanya saya tuh ya bayangno surga itu nanti seperti apa ya bingung saya. Wong dunia ini indahnya seperti ini kok. Cari manusia yang ganteng tuh turah-turah ya. Masya Allah, Habib Novel gantengnya kan Masya Allah ya. Ya Habib Muhammad gantengnya, Kiai Fulan gantengnya, Gus Fulan gantengnya, artis itu gantengnya. Ada enggak yang ngomong begitu? Ada, banyak ya. Nah bayangkan nanti kemudian itu yang ngomong begitu ketemu kita di surga. Di surga ini modus penyamaran, ini elek ini, jelek. Begitu masuk surga, ganteng pol. Kemudian keindahan yang ada di bumi ini, yang indahnya luar biasa, itu nggak bisa dibandingkan dengan keindahan yang ada di surga. Padahal sekarang di bumi ini, indahnya luar biasa. Allah pengen ngasih kita keindahan, lebih indah lagi, sampai nanti bertemu dengan Allah yang maha indah. Caranya bagaimana? Cara menggapai keindahan dengan menghapus aura negatif. 1,
Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Simple, sederhana. Itu ciri-ciri sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kalau ngomong itu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya simple, sederhana kalimatnya, tapi mencakup makna yang luar biasa. Singkat padat. Ya, singkat padat. Itu arti dari jawami'ul kalim. Singkat padat, mencakup banyak sekali ilmu. Rasul menyatakan SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Jadi enggak diputus dengan kalimat man kana yu'minu billah, enggak. Barang siapa beriman kepada Allah, sebetulnya cukup ya. Cukup toh? Siapa beriman kepada Allah, titik. Sebetulnya cukup. Tapi Nabi Muhammad SAW nambahin, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa iman sama Allah dan hari akhir, iman sama akhirat. Iman sama surga. Iman sama neraka. Siapa iman sama semua itu artinya kamu percaya sama Allah. Kamu percaya itu ada surga, ada bidadari, percaya. Kamu percaya itu ada neraka dengan malaikat-malaikat yang siap menyiksa. Kamu percaya. Kalau kamu pengen diberi oleh Allah surga, dijauhkan dari neraka, syarat utamanya lakukan hal ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Falyaqul khairan au liyasmut. Bukan au yasmut. Au liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya dia sungguh-sungguh, ya hendaknya dia ditekan betul. Hendaknya dia ngomong yang baik. Falyakul khairan. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, ini kan super keterlaluan ya. Ngomong apa kok angel gitu loh ya. Kalau enggak bisa, auliyasmut, diam. Jadi pilihannya ada berapa? 2. Yang pertama, bicara baik. Yang kedua, diam. Nah tadi yang saya contohkan yang sakit kepala tadi itu, bicaranya baik atau enggak baik? Mumet sirah, ngeluh. Utang akeh. Bojo galak. Ada enggak yang begitu? Duduk di mana ngomongnya begitu. Ketemu siapa ngomongnya begitu. Jadi perintah Nabi Muhammad SAW kan dikasih tahu, kalau kamu iman sama Allah, kamu iman sama hari akhir, ngomong yang bagus. Ini maknanya dalam. Maknanya dalam. Iman enggak sama Allah? Percaya enggak sama Allah? Saya nanya nih, percaya enggak sama Allah? Percaya enggak sama Allah? Percaya sama Allah itu artinya apa? Namanya iman. Artinya percaya sama Allah, kamu percaya rezekimu sudah dijamin sama Allah. Betul? Kamu percaya yang bisa nolong kamu hanya Allah. Betul? Kamu percaya yang bisa menyembuhkan kamu hanya Allah. Betul? Itu diantara makna percaya sama Allah. Kalau kamu percaya rezekimu dijamin sama Allah, kalau kamu percaya yang bisa menyembuhkan kamu hanya Allah, kalau kamu percaya yang bisa membuat hatimu bahagia hanya Allah, falyaqul khairan. Kalau udah percaya begitu, maka ngomong yang baik-baik saja. Kalau enggak bisa ngomong yang baik enggak ngomong, ya udah kamu diam. Contohnya enggak punya duit. Kamu enggak usah ngomong urip kok kaya ngene, hidup kok seperti ini, cari duit kok susah, sampai kapan saya seperti ini. Ini kalimat baik atau kalimat enggak baik? Enggak baik. Jadi berarti dia percaya enggak sama Allah? Katanya sih percaya. Tapi kok ngomyang ya? Semua ucapan kita yang enggak enak, semua perbuatan kita yang enggak baik,
itu akan kembali pada diri kita sendiri. Itu yang namanya aura negatif. Tapi kata Allah Ta'ala, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Dan Rasul ngasih rumus, ngomong ngose ngapik. Ini tadi ya, yang pengen cepat sugih, yang pengen hajatnya cepat kabul, yang pengen, ya pokoknya cepat pengennya dapat gitu ya. Jangan pernah ngomongkan yang enggak kamu pengen. Contoh, pengen punya mobil, pengen punya suami, pengen punya istri, pengen punya anak. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Tapi kalau kalimatnya begini, sampai sekarang saya belum diberi keturunan. Pengen punya anak, terus ada kalimat sampai sekarang saya belum diberi keturunan. Ini kalimat baik atau kalimat jelek? Jelek toh? Bagaimana bisa mendapatkan yang baik kalau yang digunakan kalimat yang jelek? Sementara rumus dari Nabi Muhammad SAW, kalau kamu percaya sama Allah, kamu percaya sama hari akhir, ngomong yang baik, selesai. Kamu percaya Allah akan kasih kamu anak, kamu percaya Allah akan kasih kamu keturunan, jangan bahas sampai sekarang saya belum diberi keturunan. Tapi cukup kamu ngomong, Allahumma, ya Allah beri saya keturunan, ya Allah beri saya anak yang soleh, Rabbi habli minas solihin. Itu yang dipanjatkan oleh anbiya wal mursalin. Ora kaken, 10 tahun kok duwe anak ya. Negatif. Betul? Gresula. Negatif. Jadi makna siapa percaya sama Allah dan hari akhir, fal yakul khairon, hendaklah ngomong yang baik atau diam. Maknanya ternyata luas atau enggak luas? Dari dulu kan mungkin sebagian kita pahamnya, kalau iman sama Allah dan hari akhir, ngomong yang baik-baik gitu ya. Ngomong yang baik itu jangan ucapan maksiat gitu kan. Cuman sebatas itu betul, tapi bukan sebatas itu. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang enggak pernah bicara dari hawa nafsu. Yang sifat kalimatnya jawami'ul kalim, singkat, padat, full makna. Full makna. Dan ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan, enak. Saya telepon ke suatu bank. Ya, ke suatu bank. Bank syariah. Saya nggak usah sebutkan nama banknya ya. Iklan nanti. Halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya butuh ini. Jawabannya customer service-nya standar. Maaf Pak, kalau untuk itu nggak bisa cepat, itu lama. Itu lama. Saya jawab, saya mau cepat. Pak, itu lama. Berapa cepat? Loh Pak, mestinya tanya berapa lama? Enggak, saya enggak mau pakai kata lama, saya maunya berapa cepat. Mau sebulan, mau 2 bulan, pokoknya berapa cepat. Bukan berapa lama. Kenapa? Karena menggunakan berapa lama artinya negatif. Berapa cepat meskipun lama, tapi kalimatnya positif. Berapa cepat? Umat tawakmu. CS-nya puyeng gitu. Ini Habib gimana sih? Dikasih tahu itu lama kok ngeyel. Ya, saya enggak mau kata lama. Sebutkan saja angka, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Berapa cepat? 1 bulan. Oke, gitu. Berapa cepat? Jangan menggunakan kata negatif untuk saya. Lama, saya enggak mau. Saya mau cepat. Jadi berapa cepat yang bisa kamu lakukan? 1 bulan, oke. 2 bulan, oke. Tapi kalimatnya cepat. Kenapa? Karena perintah Nabi Muhammad SAW, ngomong sing apik. Kalau lama itu jadi beban buat kamu. Kalau cepat itu menyenangkan buat kamu. Jadi ngomongnya berapa cepat? Saya mau nanya, berapa cepat kamu akan nikah? Hei jombloan dan jomblowati. Jawab, masih lama Habib. Loh ngono meneh toh. Kalimat yang positif. Kamu pengen jadi orang kaya berapa tahun lagi? Sekarang. Ojo kakek mikir. Ya 10 tahun lagi, suwe banget. Oh tinggal pengen aja kok suwe gitu loh. Kan pertanyaannya kamu pengen jadi orang kaya berapa tahun lagi?
kalkulator. Ini bisnis keuntungannya sehari sekian. Ini ya 10 tahun lagi. Ini baru ngomong pengen loh. Baru kelas pengen, belum praktek, udah 10 tahun. Lah prakteknya berapa tahun itu? Kamu pengen jadi orang kaya kapan? Sekarang. Sekarang, ya mikir, mikir. Loh, kok kamu bilang sekarang? Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada umatnya, siapa percaya sama Allah, hari akhir ngomong yang baik. Ya udah, saya percaya Allah bisa buat saya kaya sekarang. Maka saya pengen kaya sekarang. Selesai. Nah, tapi kenyataan, nggak usah bahas kenyataan. Dia lanjutkan semangat bekerja dan berusaha. Jadi maksud ngomong yang baik sudah mulai paham sekarang. Ngomong yang baik itu yang tidak mendatangkan dosa. Itu ngomong yang baik. Ngomong yang baik itu yang menunjukkan sikap kita percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat-kalimat yang penuh semangat. Ya, penuh semangat. Itu namanya ngomong yang baik. Kalimat positif. Falyaqul khairan artinya kalimat positif. Nah, kalau kita lihat ucapan itu seringkali bisa dikatakan 99,999% akan menjadi kenyataan. Kalau seseorang biasa mengucapkan susah cari duit, dia akan dibuat susah cari duit. Kalau seseorang bilang susah cari teman, dia akan dibuat susah cari teman. Kenapa seperti itu? Ini cek nanti ya dalam kehidupan yang pernah kita alami. Makanya orang-orang Jawa tempo dulu dan orang-orang Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, pokoknya orang dulu gitu ya. Itu selalu sensitif dengan ucapan negatif. Hus, jangan ngomong jelek, nanti diamini malaikat. Betul? Kalimat sederhananya kan nanti diamini malaikat. Itu kalimat sederhana. Malaikat lewat medeni. Padahal malaikat gak perlu lewat, ada yang parkir di kanan dan kiri. Gitu ya. Tapi sampai istilahnya malaikat lewat nanti bahaya ini. Kalau diamini malah malaikat. Suruh ngomong yang baik. Tapi akhir-akhir ini saya berdasarkan fakta lewat pesan WhatsApp yang masuk. Saya ketemu begitu banyak pesan yang isinya kalimat mumet. Kalimat negatif. Gayanya kadang tuh positif gayanya ya. Alhamdulillah, Allah menguji saya dengan musibah ini sudah 2 tahun. Iki genake waras apa ora ya? Alhamdulillah, Allah menguji saya dengan musibah ini sudah 2 tahun. Ini contoh ya, contoh. Ini kalimat kira-kira kalau Anda sebagai malaikat, dengar ada manusia yang ngucap seperti ini, sebel atau enggak sebel? Ini maksudnya mau ngapain Allah ini? Belajar tuh dari Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail, kita kemarin sembelih kurban ya. Atau kita melihat orang yang beli kurban. Nabi Ismail alaihi salam diminta nyawanya oleh Allah Ta'ala lewat mimpi yang diperoleh ayahnya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Apa ucapan Nabi Ismail ketika ayahnya ngomong aku mimpi nyembelih kamu? Nabi Ismail enggak ngomong, ya udah ayah laksanakan perintah Allah itu. Allah kan yang merintah nyembelih, laksanakan. Enggak ngomong begitu. Kenapa? Urusannya enggak enak. Urusan disembelih. Jadi jangan bawa-bawa nama Allah. Makanya Nabi Ismail ngomong, ya abatif al ma tu'mar. Hei ayahku yang kucintai, lakukan yang diperintahkan kepadamu. Lakukan yang diperintahkan. Yang merintah tidak disebutkan. Fa'ilnya enggak ada, majhul. Lakukan yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah. Engkau nanti akan dapati aku insyaallah masuk dalam kelompok orang yang sabar. Masya Allah. Kondisinya enggak enak, kalimatnya positif. Enggak ada yang negatif.
Enggak ada kalimat Nabi Ismail, ayah tega amat sih. Masa sih mimpinya seperti itu? Enggak ada. Allah yang merintahin ya. Enggak ada. Karena ini enggak enak, enggak nyebut Allah yang perintah. Lah kok sekarang ini loh, kita ini manusia, kita ini manusia, makhluknya Allah Ta'ala, ciptaannya Allah Ta'ala, bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani-beraninya mau minta sama Allah, tapi dalam kehidupan ngomongin Allah. Ngomongin Allah. Ngerasani Gusti Allah, gunjing Allah. Hidup kok seperti ini ya. Suami saya kok modelnya begitu ya. Anak kok ya begini ya. Negatif semua. Padahal perintah Nabi cuma 2. Ngomong yang baik atau diam. Oke ya, ini rahasia kalimat. Rahasia kalimat. Jadi jangan pernah ngomong yang negatif. Karena ucapan yang negatif, yang jelek, itu akan membawa pengaruh yang jelek. Kalau enggak percaya, mungkin ada yang pernah mengalami. Naik motor, tiba-tiba mikir. Ban kempes. Hasilnya kempes. Betul kan? Itu bahaya itu kalau ada pikiran gitu harus langsung la ilaha illallah. Enggak kempes. Setan tuh yang ngajarin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Omong yang bagus. Nah sekarang saya kemarin pas butuh uang. Namanya saya lagi bangun, kan ya butuh uang buat bayar tukang, bayar bangunan. Butuh uang. Maka saya proyeksikan itu ilmu Nabi tadi, iman sama Allah, hari akhir ngomong yang baik. Ngomong yang baik. Tinggal saya ngomong yang baik. Ini kok tangan saya gatel ya, padahal gak gatel, tak garuk-garuk ini. Kata orang tua dulu, biar muncul rasa gatelnya. Kata orang tua dulu, kalau tangan gatel tandanya mau dapat rezeki. Nah kalau Nabi kan ngajari, pertanda baik itu boleh diikuti. Nabi SAW kan yu'jiu fa'al khair. Dahulu Nabi Muhammad SAW kalau ada pertanda baik, senang. Ya senang. Jadi kalau orang dulu bilang, tangan gatel, tanda mau dapat rezeki. Jangan kamu bilang tahayul. Ini kan kalimat baik itu. Kalimat baik. Tangan gatel, berarti mau dapat rezeki. Ya tak garuk. Wah rezekinya akeh gitu ini. Rezekinya banyak ini. Insya Allah. Beda dengan begini. Lihat nih hebatnya orang dulu. Tangan gatel. Kok gatel ini ya? Tangan kok gatel ini tuh ya? Piye tuh kok gatel? Enak enggak ini? Enggak enak. Sama-sama garuk kan? Yang satu garuk kalimatnya apa? Tangan gatel mau dapat rezeki. Yang satu, ini binatang apa ya nih ya? Ini virus bukan ini? Ini kok gatelnya seperti ini ya? Mana yang lebih enak? Rezeki, ya. Tadi saudara saya lagi duduk sama saya sore. Airnya tumpah ke kursi saya. Tumpah. Terus bilang, maafkan, ini gak pernah tumpah, ini kok bisa tumpah, padahal tertutup tempat airnya. Saya bilang, kok minta maaf, gimana sih? Makasih saya. Loh, kok makasih gimana kan nih kursinya basah. Kata orang tua dulu, air tumpah rezeki berlimpah. Air tumpah rezeki berlimpah. Enak atau enggak enak? Enak. Coba kalau air tumpah, ikin jemure piye iki engko ya ngene iki rekoso. Positif atau negatif? Negatif. Orang dulu udah ngajarin jangan ngomong jelek. Anak, ibu-ibu pasti paham betul. Anak dulu kita masih kecil, kita kan pernah kecil ya? Pernah ya? Iya, cuman kamu nggak nemuin orang-orang tua yang saya temuin. Ya, saya waktu kecil itu, kalau saya tuh Masya Allah, kecil saya, Masya Allah. Ahli lari, ngejar layangan. Ya, main ke pabrik, naik ke atas kayu, tumpukan-tumpukan kayu, papan tuh naik. Wah, Masya Allah saya. Kalau ada yang ngucap, itu anak nakal banget gitu ya. Ya, jawabannya orang tua dulu apa? Itu pinter, orang nakal. Pinter, bukan nakal. Kalimatnya itu anak pinter. Tapi kok
ketiganya ibu-ibu zaman sekarang, anaknya sendiri, dia mengandung 9 bulan, dia pertaruhkan nyawanya, dia susui dengan ASI-nya, dia tidak tidur di malam hari, dia besarkan dengan susah payah, anaknya loncat-loncat, ibunya teriak, kamu kok nakal sih nak? Masya Allah. Begitu ibunya bilang nakal, malaikat lewat, Allahumma amin. Selesai, khatam. Khatam. Dan mbok ngomong yang bagus, wah Masya Allah nak, pinter kamu Masya Allah, pinter. Sama pegang kepala. Tidak apa-apa, nanti itu jadi anak pinter. Jadi sabda Nabi tadi SAW, maknanya dalam atau enggak dalam? Luas atau enggak luas? Ya, jadi tinggal ngomong apa? Yang baik-baik saja. Meskipun kenyataannya enggak enak. Lihat doa Nabi SAW kalau ada orang sakit. Orang ngeluh, sakit, panas gitu. Jawabannya apa? Labas tohur insya Allah. Maka makalah SAW. Betul? Gak jadi masalah. Insya Allah menghapus dosa. Bener? Diajarin ngomong yang baik. Ngomong yang baik. Nah kenapa sekarang kita ini kok terlampau mudah ngomong yang jelek? Menciptakan yang jelek di ruangan kita sendiri. Di handphone kita, di sekitar kita. Yang diomongkan yang jelek, ya jadinya jelek. Maka berusahalah mulai malam hari ini ngelatih. Kondisinya apapun, ngomong yang bagus. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah suka keindahan. Jadi kalau ucapan kita itu indah-indah, nanti Allah jatuh cinta sama kita. Senang sama kita. Kalau udah Allah mencintai kita, selesai. Ya, semua akan dibuat cinta sama kita. Terakhir satu pelajaran tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam, jangan sampai salah pandang. Karena mungkin kita ketika belajar suka salah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata pada Nabi Ismail alaihissalam, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Anakku tercinta, bapakmu ini mimpi nyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Ada yang kemudian mengatakan, tuh lihat. Nabi saja masih minta pendapat anaknya. Maka kamu tuh kalau mau berbuat sesuatu minta pendapat anakmu dulu. Jangan semena-mena sama anak. Kalimat ini mungkin maksudnya baik, tapi salah dalil. Dalil. Tidak ada Nabi mau berbuat sesuatu minta pendapat sama anak, enggak ada. Minta persetujuan sama anak, enggak ada. Yang namanya orang tua itu adalah pemimpin dan pemilik anak. Nah itu Nabi Ibrahim kan ayatnya fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Itu bukan minta pendapat, itu bahasa ujian. Menurut kamu bagaimana jawabannya gitu loh. Karena enggak mungkin perintah Allah akan dibatalkan atau dilaksanakan bergantung sama anak. Enggak mungkin. Paham? Sembelih ini perintah siapa? Perintah Allah. Terus yang diperintah siapa? Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim akan menjalankan perintah atau membatalkan perintah bergantung pada pendapat anak? Tidak. Lantas kenapa Nabi Ibrahim nanya fanzur madza tara? Bagaimana pendapatmu? Itu menguji anaknya. Jawabannya apa? Kalau jawaban anaknya itu tidak benar, maka sebelum dilaksanakan proses penyembelihan tadi, sang ayah akan membenarkan anaknya. Jangan sampai engkau gugur dalam keadaan kamu salah. Paham? Sehingga bapak ngerti, oh ini anak saya belum benar, tak benerin gitu. Beresin dulu nih anak, didik dulu nih anak. Tapi kalau ternyata jawabannya udah benar, maka melaksanakannya itu dengan mantap, karena anakku anak yang soleh. Jadi bukan dalam rangka minta pendapat anak, tapi menguji anak ini soleh atau belum soleh. Ujian. Dan ternyata Nabi Ismail alaihissalam lulus. Ya abati fa'al, ayah laksanakan saja yang diperintahkan. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Mantaplah di situ Nabi Ibrahim alaihissalam, anakku solehnya luar biasa. Seperti doaku sebelum punya anak, Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bihulamin halim.
Jelas semuanya? Jadi yang ngaku temennya Mas Novel, kalau dengar cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini jangan pernah berpikir Nabi Ibrahim minta pendapat anaknya dalam urusan ini. Yang ada adalah bertanya kepada anaknya untuk menguji anaknya tersebut lulus atau tidak lulus. Jelas ibu-ibu? Jadi ibu jangan pernah minta pendapat anak kalau urusannya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, nak bagaimana pendapatmu nak ya, terserah kamu nak. Mau pakai jilbab boleh, enggak pakai jilbab boleh kok. Terserah kamu nak. Iki rodok piye ya? Rodok piye itu? Nak terserah kamu nak, misal nih ya, ini ya rodok enggak waras kalau yang satu ini. Nak terserah kamu loh nak ya, terserah pendapatmu. Kalau bapak sih nyaranin kamu segera menikah. Tapi kalau kamu mau kumpul kebo dulu terserah. Paham? Gak ada kalau udah perintah ke anak urusannya Allah Ta'ala ya perintah. Nak pakai jilbab, tutup auratmu. Kamu bapak, kamu ibu. Kalau enggak nanti kamu yang diseret ke api neraka. Ngeri.com itu. Diseret ke api neraka. Lihat anaknya kok luntang-lantung nganggur. Yo perintah, nah kerja kamu. Kerja apa? Terserah, beli pisang, goreng, jual, kerja kamu. Jangan, nak gimana pendapatmu? Lebih baik nganggur bareng bapak atau kerja bareng bapak? Salah. Ya, jadi nanya ke anak itu dalam rananya itu mau pengen tahu kemampuan berpikirnya dan kekuatan imannya, sehingga kalau salah bisa dibenarkan, kalau benar bisa dimantapkan. Itu yang dimaksud, jangan salah tafsir. Hati-hati kalau belajar. Mudah-mudahan barokah manfaat. Ya, jazakumullah khairan. Untuk pemirsa dimanapun antum berada dan teman-teman yang ada di sini, sahabatku semua, yang sudah membantu kami untuk angsuran pelunasan tanah yang kami hutang selama 1 tahun. Juni kemarin kami bayarkan, di bulan Juli sudah kami bayarkan 300 juta, jazakumullah khairan. Bulan Juli inilah nanti insya Allah minimal akan bayar lagi 300 juta, lagi kami kumpulkan. Insya Allah selesai. Ya, insya Allah selesai. Pokoknya kalimatnya yang enak. Jangan pernah ngomong kalimat yang enggak enak. Udah gitu aja. Mudah-mudahan yang ikut andil dalam bentuk apapun, ya ikut andil cuma nunjukkan itu loh gitu toh itu ya. Pokoknya apapun wujud ikut andilnya, jazakumullah khairan, insya Allah dapat berkah yang luar biasa. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan berkah manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati, ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي، واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني فيما مضى وما يأتي، واكتبني في ديوان ساداتي، واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك، واسلك بي سبيل هداك، وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.